Saudara, aksi penolakan merebak setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kenaikan harga BBM. Pemerintah pun dinilai tidak fokus, karena sebelumnya berbagai persiapan telah dilakukan untuk penerapan opsi BBM dengan 2 harga. Bahkan kini, kapan dan berapa harga BBM akan naik masih belum jelas. Mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi. Caranya dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur. Lagi-lagi harga BBM diumumkan naik. Aksi penolakan langsung terjadi. Tak hanya mahasiswa, puluhan ribu buruh yang mengepung ibu kota juga menyuarakan tolak kenaikan harga BBM. Aksi terus berlanjut di sejumlah daerah. Di daerah, aksi borong premium bersubsidi langsung terjadi. Di jalur utara Jawa, bahkan hampir di setiap SPBU, warga harus antre. Tak jarang, warga membawa 4 hingga 5 jerigen untuk membeli premium yang akan dijual kembali. Pengelola SPBU tak berani membatasi pembelian karena khawatir bisa memicu kericuhan. Kenaikan harga BBM di tengah mahalnya berbagai harga kebutuhan hidup jelas membuat warga miskin kembali menjerit. Kalau nggak berat-berat lagi sebagai kita rakyat kecil ya berat. Sedangkan kita dagang aja kalau ditanya harga sedikit aja mau beli nggak pada mau gitu. Ya sepertinya jangan naik lah. Kalau kita kan ini biasanya kan kalau motor kita pakai buat apa nih sekolah anak juga buat pasar. Ya sih ya jangan dinaikin. Kalau mau ya diturunin lah kalau bisa. Meski akhirnya diputuskan harga BBM naik, namun kapan dan berapa? Hingga kini belum jelas. Kegambangan pemerintah tampak jelas dari keraguan memutuskan setelah sebelumnya membuat opsi BBM 2 harga. Padahal berbagai persiapan sudah dilakukan Pertamina, termasuk mempersiapkan SPBU 2 harga dan mencetak spanduk. Persiapan yang akhirnya mubazir. Ketika mereka sudah menghitung beberapa opsi, harusnya fokus ke opsi tersebut yang sudah dihitung dengan detail. Jangan pada detik terakhir tahu-tahu keluar lagi opsi yang lain. Saya pikir nanti ada lagi setelah beberapa minggu ke depan mungkin kalau diskusi dengan parlemen macet nanti keluar opsi yang lain lagi. Saudara, jika harga BBM tidak dinaikkan, pemerintah mengeklaim APBN 2013 akan defisit sebanyak 353,3 triliun rupiah atau melebihi 3% dari pendapatan domestik bruto. Masih menurut perhitungan pemerintah, jika harga BBM subsidi naik menjadi Rp6.500 per liter, maka dana yang bisa dihemat mencapai 50 triliun rupiah. Nah, sebagai perbandingan, jika pemerintah memilih opsi 2 harga, maka dana yang dihemat hanya 20,9 triliun rupiah. Padahal, dana operasional yang harus dikeluarkan mencapai setidaknya 800 miliar. Jika DPR sepakat, insya Allah bulan Mei, berarti mulai esok hari, berarti dana kompensasi dan bantuan masyarakat sudah siap. Kalau sudah siap, maka tentu kenaikan harga BBM dalam jumlah tertentu akan kita berlakukan. Dana kompensasi kenaikan harga BBM yang dipersiapkan akan menyasar 15,5 juta keluarga miskin. Kompensasi yang besarannya belum ditentukan ini satu paket dengan penyesuaian harga BBM. Semakin tinggi harga BBM naik, semakin besar dana kompensasi. Bantuan sih boleh-boleh aja, tapi yang sudah-sudah kan kadang-kadang nggak nyampe juga. Cuma ngomong-ngomong doang. Tak fokus pada opsi pilihannya, pemerintah dinilai tidak siap, baik secara politik maupun secara teknis. Kami melihat dari awal memang
problemnya terletak pada ketidaksiapan dari pemerintah ya, Mbak Rin. Ketidaksiapan saya kira ada dua hal. Karena yang mengemuka belakangan ini kan ada beberapa opsi yang akan dipilih oleh pemerintah. Saudara, lagi-lagi bola panas ini dilemparkan ke DPR. Akankah DPR menyetujui dana kompensasi kenaikan harga BBM? Atau justru menilainya hanya upaya pencitraan jelang pemilu 2014? Jangan sampai, karena tarik ulur demi kepentingan politik, rakyat biasa yang jadi korbannya. Demikian Barometer pekan ini, sampai jumpa.